wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini akan diajarkan ujian komprehensif atas nama Muhammad Hasan Bisri, PAI 02 ya. Iya Pak. Bagi mahasiswa PPG dalam Jalbatan batch 2 tahun 2023. Mas Hasan, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mas Hasan, hari ini Anda akan saya minta untuk mempresentasikan modul P5 PPRA selama 5 menit maksimal. Setelah itu nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang terkait dengan modul, yang terkait dengan teori, yang terkait dengan pembelajaran dan lain sebagainya. Dan juga akan saya sampaikan yang terkait dengan pembelajaran Al-Quran, tajwid dan lain sebagainya. Baik, saya persilahkan Mas Hasan untuk mempresentasikan yang saya sampaikan tadi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nursikin MSI yang saya hormati, untuk modul proyek P5 PPRA saya mengambil tema tentang bangunlah jiwa dan raga. Topiknya bersahabat dengan semua. Ini kelas 5 fase C. Nanti proyek profilnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berakhlak kritis, gotong royong dan kreatif. Nanti dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak kepada manusia. Subelemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Di akhir fasenya nanti memahami kesamaan dengan orang lain sebagai perekat hubungan sosial dan mewujudkan dalam aktivitas kelompok. Yang kedua adalah bernalar kritis. Yang ketiga, di dalam modul proyek P5 ini PPRA ada beberapa alur. Yang pertama alur pengenalan. Nanti tahap pengenalan ini ada 3 aktivitas. Yang pertama itu membentuk kelompok melalui kegiatan bercerita. Nanti kelompok disuruh bercerita tentang pengalamannya. Setelah itu guru bisa menilai. Aktivitas kedua adalah mengenal tentang perundungan atau bullying. Pada tahap ini siswa diberikan materi tentang pengenalan tentang perundungan, yang termasuk perundungan itu yang bagian. Aktivitas yang ketiga adalah menjelaskan dampak perundungan. Nanti juga dijelaskan dampak perundungan itu bagi akademik itu bagaimana, terus dampak sosialnya apa, dampak fisiknya apa, dan dampak emosinya dari psikologi bullying itu apa. Terus pada tahap kontekstualisasi ada 4 aktivitas. Yang pertama adalah mengamati kasus perundungan yang ada di sekolah. Jadi siswa nanti diberikan tugas untuk mengamati, kan tadi sudah tahu bentuk-bentuk perundungan secara fisik dan non fisik atau mental. Lah, siswa disuruh untuk mengamati perundungan yang ada di sekolah. Terus dia menulis dalam tabel. Terus yang kedua, aktivitas selanjutnya adalah kasus perundungan yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Selain di sekolah, siswa juga disuruh untuk mengamati kasus perundungan yang ada di sekitar rumah. Yang aktivitas ketiga adalah menghimpun datanya. Datanya dijadikan satu, yang ada di rumah dan ada di sekolah. Yang tahap keempat adalah mencari dan menonton video cara untuk menghindari dan melawan perundungan. Nanti siswa menonton dan mencari sendiri video yang ada di YouTube dan untuk menghindari dan melawan perundungan. Pada tahap aksi yang terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama itu merinci pencegahan dan mendiskusikan cara melawan serta menyikapi kondisi jika terjadi perundungan secara fisik dan mental. Jadi cara menyikapinya bagaimana? Itu nanti siswa disuruh untuk menanggapi hal tersebut. Yang kedua adalah mengumpulkan kuesioner tentang perilaku dan cara menyikapi perundungan. Jadi nanti siswa itu membagikan kuesioner kepada orang-orang sekitar melalui Google Form. Orang-orang itu dapat mengisi kuesionernya. Yang tahap aktivitas ketiga adalah
membuat video tentang ajakan menghindari dan melawan perilaku perundungan. Jadi siswa nanti disuruh untuk membuat video untuk menghindari dan melawan perilaku perundungannya. Dan tahap selanjutnya adalah refleksi, yang ada dua aktivitas. Yang pertama itu menceritakan pengalaman dan evaluasi selama melakukan kegiatan tadi, membuat video tadi, pengalamannya bagaimana, terus yang perlu dievaluasi apa. Terus selanjutnya aktivitas kedua adalah refleksi. Ini ada beberapa lembar tabel refleksi, ada tabel refleksi individu dan ada tabel refleksi kelompok. Yang tahap selanjutnya adalah tindak lanjut, yaitu siswa menindaklanjuti tentang videonya, menyerahkan video dan mempublikasikan video ke media sosial. Aktivitas yang pertama adalah menyerahkan video kepada guru. Nanti diserahkan kepada guru hal-hal yang perlu dikoreksi, yang mana nanti diedit lagi. Yang aktivitas keduanya adalah mempublikasikan video ke media sosial. Jadi nanti para siswa dan guru mempublikasikannya video ke media sosial masing-masing. Presentasikan ini P5 PPRA. Iya, Pak. Baik, Bapak sebutkan dan Bapak jelaskan apa itu P5 PPRA. P5 PPRA itu adalah proyek pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan pengalaman sesuai nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin, Pak. Konsep kebaikan dan keadilan dalam Islam. Apa yang disebut dengan pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin? Kalau pelajar Pancasila itu kan penanaman nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mandiri, bergotong royong, berbineka tunggal, bernalar kritis dan kreatif. Dan untuk PPRA itu elemen yang harus ada dalam P5 dan PPRA itu apa aja, Mas? Tadi elemennya, Pak. Yang pertama itu yang harus ada dalam P5 itu adalah elemennya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan tunggal, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Serta elemen yang ada pada pelajar rahmatan lil alamin, yang pertama itu ta'adub, yang kedua kuwah, yang ketiga adalah muwatonah, yang keempat tawasud, yang kelima tawazun, yang keenam iktidal, yang ke-7 musyawah, yang ke-8 syura, yang ke-9 tasamuh. Mengenal tentang pembelajaran PAI. Apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran PAI? Pembelajaran PAI adalah pembelajaran yang berisi tentang ajaran agama Islam, yang di sana termuat ada beberapa materi, ada fikih, ada akidah, akhlak, ada Quran, hadis, dan ada sejarah kebudayaan Islam, Pak, yang menuntut untuk nanti supaya berkeadaban sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Teori-teori pembelajaran banyak sekali. Coba sebutkan 2 atau 3 yang terkait dengan teori pembelajaran. Yang pertama adalah konstruktivisme, Pak, yaitu teori untuk membangun pengalamannya sendiri. Yang kedua adalah belajar sosial baru yang dapat dibentuk. Yang ketiga adalah teori kognitif yang mementingkan proses daripada hasil. Yang selanjutnya behavior, Pak, yang pokoknya ada stimulus terus diikuti sama respon. Ada buka Al-Quran. Iya, Pak. Surat Yusuf. Ya, surat Yusuf ayat 17. Ayat 17, Pak. Sama 18. Baca. Bismillahirrahmanirrahim.
qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin wa ja'una ala qamisihi bidamin kadhib qala ba'sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun sadaqallahul azim. Coba Anda keluarkan dari dari ayat itu tajwidnya, Mas. Yang pertama ya abana, Pak. Itu mat jaiz munfasil, Pak. Terus inna itu gunnah, Pak. Dahabna kolkolah, Pak. Kolkolah sugro. Terus Wama angta mat jaiz munfasil terus bimu'minil lana idgham bila gunah, Pak. Walau kunna niku gunah sodikin matobi, Pak. Dan mat arid lisukun. baik. Mas Hasan, nanti setelah ini Anda tulis yang saya sampaikan tadi, Al-Quran tadi, surat Yusuf, uji komprehensif yang kami laksanakan pada pagi ini oleh Mas Hasan. Mudah-mudahan sukses selalu dan sehat selalu. Ya, Baik, Pak. kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.